Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman kelas 2 hari ini? Bu Putri doakan kabarnya teman-teman hari ini selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, hari ini teman-teman akan berkegiatan lagi bersama Bu Putri dengan mata pelajaran Masik Matematika Asik. Sebelum kita masuk ke materi, Bu Putri akan mengajak teman-teman untuk berimajinasi dulu nih dengan cara bermain tebak siapa aku. Caranya, teman-teman silahkan menebak ciri-ciri yang telah Bu Putri sebutkan. Soal yang pertama, aku memiliki banyak sekali nama. 2 di antaranya adalah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Dan aku terdiri dari 2 kata dan berawalan huruf A. Siapakah aku? Nah, kira-kira ada yang tahu nggak ya jawabannya apa? Barakallah, ternyata jawabannya adalah Asmaul Husna. Nah, kira-kira teman-teman ada yang tahu nggak ya berapa jumlah dari Asmaul Husna? Nah, barakallah, tepat sekali jawaban teman-teman. Jumlah dari Asmaul Husna adalah 99. Untuk soal yang kedua adalah aku adalah surah terakhir di dalam Al-Quran dan aku diturunkan di kota Mekah. Arti dari namaku adalah manusia. Siapakah aku? Nah, sepertinya sudah ada yang tahu nih jawabannya apa. Nah, kita buktikan sama-sama aja ya teman-teman. Ternyata jawabannya adalah surah An-Nas. Barakallah teman-teman yang sudah menjawab benar. Nah, untuk soal yang kedua ini, kira-kira teman-teman ada yang tahu nggak ya berapa jumlah dari surah An-Nas? Nah, barakallah, tepat sekali teman-teman. Ternyata jawabannya adalah 6 ayat. Nah, teman-teman, kalau tadi kita sudah bermain game, ayo tebak siapa aku. Sekarang kita lanjutkan ke materi pembelajaran kita, yaitu bagaimana cara mengurutkan bilangan dari yang terkecil ke yang terbesar atau sebaliknya dari yang terbesar ke yang terkecil. Nah, teman-teman, untuk mengurutkan lambang bilangan dari yang terkecil ke yang terbesar, kita lakukan metode membandingkan 2 bilangan cacah pada materi pekan lalu ya. Oke, nah teman-teman, untuk contohnya di sini Bu Putri sudah menyiapkan tabel. Untuk kolom pertama kita kasih keterangan puluhan. Dan untuk keterangan kedua kita kasih satuan. Nah, kan di sini ada 2 kolom. Kita akan gunakan 2 angka terlebih dahulu. Angka yang akan kita gunakan adalah 21, 43, 36, dan 57. Oke. Nah, untuk angka yang ada di contoh kita pindahkan di dalam tabel ya teman-teman. Untuk angka 21 kita pindahkan, angka 2 kita letakkan di kolom puluhan, dan angka 1 kita letakkan di kolom satuan. Selanjutnya 43 angka 4 kita letakkan di kolom puluhan, dan angka 3-nya kita letakkan di kolom satuan. Dan 36, 3 di puluhan, 6 di satuan. 57, 5 di puluhan, dan angka 7 di kolom satuan. Nah, teman-teman, kita fokus ke kolom puluhan ya. Nah, bisa kita lihat dari angka 2, 4, 3, 5, angka mana yang paling kecil? Ternyata angka yang paling kecil adalah angka 2. Dan yang paling besarnya yang mana? Oke, barakallah, ternyata angka yang paling besarnya adalah angka 5 pada bilangan 57.
dan angka terkecilnya adalah angka 2 pada bilangan 20. Jadi urutan bilangan yang terkecil yang pertama adalah angka 2 pada bilangan 21. Jadi angka 21 menjadi bilangan yang terkecil ya teman-teman. Selanjutnya tersisa angka 4, 3, dan 5. Dari angka 4, 3, dan 5, yang mana yang paling kecil berikutnya? Oke, ternyata yang paling kecil berikutnya adalah angka 3 pada lambang bilangan 36. Dapat kita simpulkan ternyata urutan lambang bilangan yang kedua yang paling terkecil adalah angka 36. Nah teman-teman, berikutnya tersisa angka 4 dan angka 5. Kira-kira mana yang lebih besar, angka 4 atau angka 5 ya? Nah barakallah, ternyata yang paling kecil berikutnya adalah angka 4 pada bilangan 40. Angka 43 menjadi angka terkecil ketiga. Dan yang terakhir berarti angka 5 pada lambang bilangan 57 menjadi angka terkecil terakhir. Berarti susunannya adalah angka 21, angka 36, angka 43, dan angka 57. Nah teman-teman, ini contoh untuk mengurutkan lambang bilangan dari yang terkecil dan yang terbesar. Nah teman-teman, kalau tadi kita sudah mengurutkan bilangan dari yang terkecil ke yang terbesar, sekarang kita balikan, kita akan mengurutkan bilangan dari yang terbesar ke yang terkecil. Nah di sini Bu Putri sudah ada contoh. Soalnya ada angka 89, 72, 56, dan angka 23. Seperti cara tadi, kita susun angka-angka ini ke dalam kolom puluhan dan kolom satuan. Untuk angka 89 berarti mana yang di puluhan, mana yang di satuan. Untuk 89, 8-nya kita letakkan di puluhan dan 9-nya kita letakkan di satuan. Untuk lambang bilangan 72 berarti 7-nya di puluhan dan angka 2 di satuan. Angka 56 berarti 5-nya di puluhan dan angka 6 di kolom satuan. Nah untuk soal terakhir ada angka 23, berarti angka 2 kita letakkan di puluhan dan angka 3-nya kita letakkan di satuan. Oke, nah teman-teman bisa kita lihat pada kolom puluhan ya, kira-kira mana yang menjadi angka terbesar? Angka 8, angka 7, angka 5, atau angka 2 ya? Nah barakallah, ternyata angka 8 pada lambang bilangan 89 menjadi bilangan pertama yang terbesar. Jadi angka 89 menjadi bilangan pertama yang terbesar karena angka 8 lebih besar dari angka 7, angka 5, dan angka 2. Nah tersisa angka 7, angka 5, dan angka 2. Kira-kira dari ketiga angka ini mana yang paling besar berikutnya? Nah barakallah, ternyata angka 7 pada bilangan 72 menjadi angka terbesar kedua. Jadi angka 72 menjadi angka yang terbesar nomor 2. Nah terakhir tersisa angka 5 dan angka 2. Kira-kira mana ya yang lebih besar dan mana yang lebih kecil, angka 5 atau angka 2? Nah barakallah teman-teman, ternyata angka 5 menjadi angka yang terbesar dan angka 2 menjadi angka yang paling kecil. Angka 5 pada lambang bilangan 56 menjadi angka terbesar ketiga dan yang terakhir angka 2 pada lambang bilangan 23. Nah teman-teman, kalau tadi kita sudah membahas urutan bilangan dari yang terkecil ke yang terbesar atau sebaliknya dari yang terbesar ke yang terkecil menggunakan 2 angka. Nah sekarang kita menggunakan 3 angka ya teman-teman, menggunakan bilangan sampai ratusan. Nah di sini Bu Putri sudah menyiapkan tabel. Yang di kolom pertamanya Bu Putri bikin keterangan ratusan, kolom keduanya Bu Putri bikin keterangan untuk puluhan, dan kolom ketiga untuk
angka 432, angka 261, dan angka 389. Nah, teman-teman, angka ini akan Bu Putri pindahkan ke dalam tabel. Untuk angka 121, berarti angka satunya kita letakkan di kolom ratusan, angka 2 kita letakkan di kolom puluhan, dan angka 1 terakhir kita letakkan di kolom satuan. Nah, untuk angka 432 sama angka 4-nya kita letakkan di ratusan, angka 3-nya di puluhan, dan angka 2-nya kita letakkan di kolom satuan. Untuk soal ketiga, angka 261 berarti 2-nya kita letakkan di kolom ratusan, 6-nya di puluhan, dan 1-nya di kolom satuan. Terakhir, untuk lambang bilangan 389 berarti angka 3-nya kita letakkan di mana? Benar ya, angka 3 kita letakkan di kolom ratusan, dan angka 8 kita letakkan di kolom puluhan, dan angka 9-nya kita letakkan di kolom satuan. Nah, teman-teman, kan kita mau mencari nih urutan bilangan dari yang terkecil ke yang terbesar. Kita fokuskan ke kolom ratusan ya, teman-teman. Teman-teman bisa lihat di sini ada angka 1, angka 4, angka 2, dan angka 3. Kira-kira dari keempat angka ini mana ya yang lebih besar dan mana yang lebih kecil? Oke, barakallah, ternyata teman-teman angka 4 pada bilangan 432 menjadi angka yang terbesarnya, dan angka 1 pada lambang bilangan 121 menjadi angka terkecil. Jadi untuk urutan pertama yang paling kecil kita ambil angka 121 karena angka 1 angka yang paling kecil dibandingkan angka 3, angka 2, dan angka 4. 121 menjadi angka pertama yang paling kecil. Nah, berikutnya tinggal angka 4, angka 2, dan angka 3. Kira-kira nih, mana ya angka berikutnya yang paling kecil? Nah, barakallah, ternyata angka 2 menjadi angka terkecil berikutnya. Angka 2 pada bilangan 261 menjadi angka terkecil nomor 2 ya, teman-teman. Kita bikin angka 261 menjadi angka yang terkecil berikutnya. Nah, tersisa angka 4 dan angka 3. Nah, kira-kira mana yang lebih besar? Angka 4 atau angka 3? Oke, barakallah, ternyata angka 4 menjadi angka yang paling besar. Berarti angka 3 pada lambang bilangan 389 menjadi angka ketiga yang paling kecil. 389. Dan terakhir, angka yang paling kecilnya adalah 432. Nah, berarti urutannya teman-teman dari yang terkecil ke yang terbesar adalah 121, 261, 389, dan 432. Ini kita kasih keterangan terkecil ke terbesar. Nah, kira-kira nih teman-teman, kalau kita menentukan bilangan dari yang terbesar dan yang terkecilnya bagaimana ya? Nah, gampang teman-teman. Kalau untuk menyusun bilangan dari yang terbesar ke yang terkecilnya, tinggal kita balikan saja. Berarti angka 432 menjadi angka yang terbesar ya. Kita bikin di sini 432 menjadi angka yang paling besar. Nah, angka berikutnya yang paling besar angka berapa? Berarti angka 389. Kita balikan saja ya teman-teman. Ini berarti menjadi angka yang paling besar. 432, 389, 261, dan terakhir angka terkecilnya adalah 121. Berarti yang ini dari terbesar ke terkecil. Nah, teman-teman, kalau tadi kita sudah membahas nih urutan bilangan dari yang terkecil ke yang terbesar atau dari yang terbesar ke yang terkecil menggunakan 2 dan 3 angka. Nah, sekarang kita akan masuk ke contoh mengurutkan lambang bilangan dari yang terkecil ke yang terbesar atau dari yang terbesar ke yang terkecil dengan gabungan angka ratusan dan angka puluhan.
Nah, teman-teman, di sini Bu Putri sudah menyiapkan contoh. Ada lambang bilangan 261, terus lambang bilangan 56, lambang bilangan 28, dan lambang bilangan 432. Nah, seperti tadi kita masukkan ke dalam tabel ya contoh-contohnya. Untuk contoh soal pertama 261, berarti angka 2 kita letakkan di kolom ratusan, angka 2 di kolom ratusan, dan angka 6 di kolom puluhan, angka satunya di kolom satuan. Untuk soal kedua 56. 56 lambang bilangannya kan puluhan. Nah, berarti kita mulainya dari puluhan saja ya teman-teman. Angka 5-nya kita letakkan di kolom puluhan, berarti di sini angka 5, dan angka 6-nya kita letakkan di kolom satuan. Nah, karena 56 ini bilangan puluhan, yang di kolom ratusannya kita bikin angka 0 saja. Berarti dia tidak ada angka. Nah, kita lanjut soal nomor 3, angka 28. Sama seperti angka yang 56, 28 bilangan puluhan. Berarti kita mulai dari kolom puluhan saja ya teman-teman. Angka 2 di kolom puluhan, dan angka 8-nya di kolom satuan. Nah, soal terakhirnya angka 432. Nah, kalau 432 berarti angka ratusannya yang mana? Angka 4 kita letakkan di kolom ratusan, angka 3 kita letakkan di kolom puluhan, dan angka 2 kita letakkan di kolom satuan. Nah, teman-teman, untuk soal nomor 3 kan tadi lambang bilangannya kan 28. Nah, berarti yang di kolom ratusannya kita bikin angka 0 saja ya. Nah, sekarang kita susun urutan bilangan dari yang terkecil ke yang teman-teman kita lihat di kolom ratusan ya. Nah, kira-kira nih teman-teman, mana ya yang menjadi angka yang paling kecil? Angka 2, angka 0, atau angka 4 ya? Oke, barakallah, ternyata yang paling kecil itu angka 0 ya teman-teman. 0 menjadi angka yang paling kecil dibanding angka 2 dan angka 4. Karena angka 0-nya ada 2, kita lanjutkan saja ke kolom puluhan untuk mencari urutan bilangan terkecil pertama. Nah, di kolom puluhan ternyata ada angka 5 dan angka 2. Nah, coba teman-teman bayangkan mana yang lebih kecil, angka 5 atau angka 2? Nah, ternyata yang paling kecil adalah angka 2 pada lambang bilangan 28. Nah, jadi angka 2 pada lambang bilangan 28 menjadi angka terkecil pertama ya teman-teman. 28. Nah, selanjutnya kira-kira mana yang lebih kecil berikutnya? Berarti tinggal angka 2, 0, dan 4. Nah, karena 0 menjadi angka terkecil, berarti kita lanjutkan ke kolom puluhan. Nah, di sini ada angka 5 di bilangan 56. Berarti karena dia terdiri dari 2 angka, berarti kita jadikan dia lambang bilangan terkecil kedua. Berarti 56 menjadi angka bilangan terkecil kedua. Nah, kita sudah dapat 2 angka nih teman-teman. Ada angka 28 dan angka 50. Nah, selanjutnya kita mencari urutan ketiga dan urutan keempat. Nah, di sini kan tersisa angka 2 dan angka 4. Nah, coba kita lihat mana yang paling kecil, angka 2 atau angka 4 ya. Nah, barakallah teman-teman, ternyata angka 2 menjadi urutan ketiga yang paling kecil. Angka 2 pada bilangan 261 menjadi angka yang paling kecil ketiga. Angka 261. Nah, bilangan terakhirnya berarti 4 pada bilangan 432 menjadi angka terkecil terakhir. Berarti yang terakhirnya adalah angka 432. Ini urutan dari bilangan terkecil ke terbesar. Ada angka 28, ada angka 56, angka 261, dan angka 432. Dari terkecil ke terbesar. Nah, kalau
seperti ini gimana dong kita menyusun bilangan dari yang terbesar ke yang terkecilnya? Nah, sama seperti contoh yang tadi teman-teman. Kita tinggal balikan saja. Berarti lambang bilangan yang paling besarnya yang mana? Yang angka 432. Berarti 432 menjadi bilangan terbesar pertama. Bilangan terbesar keduanya adalah 261. Dan bilangan terbesar ketiganya adalah 56. Dan yang terakhir adalah 28. Terbesar ke terkecil. Nah, gimana nih teman-teman untuk mengurutkan bilangan dari yang terkecil ke yang terbesar atau sebaliknya dari yang terbesar ke yang terkecil? Kira-kira sulit nggak ya? Insya Allah tidak ya teman-teman. Nah, selanjutnya teman-teman silahkan menjawab soal dari link yang sudah Bu Putri berikan. Sebelum menjawab soal, diusahakan teman-teman membaca bismillah ya, agar Allah mempermudah teman-teman untuk menjawab soal-soal yang Bu Putri berikan. Nah, demikian materi hari ini tentang mengurutkan lambang bilangan. Bu Putri akhiri dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya teman-teman.